Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di mana hari ini, di mana kami bisa beribadah kepada Tuhan. Di mana kami bisa memuji Tuhan. Kami menyembah Tuhan. Dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap roh kami. Kami menyembah Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak ditinggikan dan dimuliakan dalam hidup kami. Biarlah roh kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Biarlah roh kami terus merasakan jamahan Tuhan. Biarlah hidup kami dipenuhi oleh firman-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami menggenapi rencana-Mu Tuhan. Sebab Engkau di dalam kami dan kami di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau menjamah kami, dan kami buka hati kami untuk kami merenungkan sebagian daripada firman Tuhan, dan kami akan belajar tentang berdoa. Kami percaya bahwa Engkau hadir dan Engkau memberkati. Engkau melihat hati kami yang menjadi tanah yang subur, yang siap ditanami benih firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami, kuatkan dan teguhkan iman kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Yes, minggu ini adalah minggu yang ketiga dari bulan Juni, dan kita selama bulan ini memang kita membahas tentang masalah doa. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang dasar kehidupan. The foundation of life, dasar kehidupan. Nah, mari buka dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Nah, kita tahu bahwa Matius 7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27 ini adalah perkataan akhir Yesus pada saat khotbah di bukit. Nah, Yesus berbicara tentang orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia seperti orang yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tetapi orang yang mendengar perkataan Tuhan dan tidak melakukannya, ia seperti orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Perhatikan baik-baik. Orang yang bodoh dengan orang yang bijaksana mendapatkan tes yang sama, yaitu turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda. Yang membedakan adalah orang yang mendirikan rumahnya di atas batu akan tetap kokoh. Sedangkan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, dengan tes yang sama, dengan ujian yang sama, dikatakan bahwa rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Ujiannya sama, tetapi dasarnya berbeda dan akhirnya juga berbeda. Yang satu kokoh, yang satu hancur, yang satu rubuh. Nah, dasar kehidupan kekristenan dalam kehidupan kita adalah mendengar firman dan melakukannya. Itu kuncinya. Bukannya sekedar mendengar, tetapi melakukan firman Tuhan. Nah, ini yang menjadi dasar. Iblis berusaha untuk hancurkan dasar kehidupan kita, sehingga kita tidak lagi fokus kepada firman Tuhan, melainkan apa? Kepada diri sendiri, dan kita terpengaruh oleh keadaan di sekitar kita. Ya, masa-masa pandemi ini semua orang mengalami kesusahan dalam sisi ekonomi, dalam sisi apapun dalam kehidupan kita. Nah, kalau dasar kita tidak kuat, kita akan mudah terpengaruh oleh keadaan. Nah, gereja New Generation Church adalah gereja yang kristosentris, artinya berpusat kepada Kristus, di mana kita membangun dasar kerohanian kita, kehidupan kita di atas Kristus dan firman-Nya. Kita berpusat kepada Kristus dan bukan berpusat kepada diri sendiri atau antroposentris, tetapi kristosentris. Jadi fondasi kerohanian kita akan kuat apabila kita fokus kepada Kristus, firman Kristus, dan kita melakukannya.
Nah, kalau kita kuat, kita tidak akan mudah dirobohkan. Dan kita tidak akan mengalami namanya hebat kerusakan dalam kehidupan kita. Yang menjadi kunci adalah firman dan doa. Kita mendengar firman, kita berdoa untuk kita berserah kepada Tuhan. Nah, firman dan doa adalah fondasi yang kokoh untuk kita bisa menang terhadap segala pencobaan dalam kehidupan kita. Tahukah bahwa sebelum Yesus tampil melayani, sebelum Yesus tampil di publik untuk melayani, Yesus menang atas pencobaan di padang gurun. Yesus menang atas iblis dengan melawannya dengan firman Allah. Yesus tidak langsung usir setan, tetapi Yesus tahu bahwa iblis menggoda dia dengan firman Tuhan. Lalu akhirnya Yesus menyerang kembali, melawannya dengan firman Tuhan. Nah, kita baca dalam Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Matius 4 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Dikatakan bahwa maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti." Perhatikan, ini ada juga di dalam kutipan, di dalam Alkitab. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, "Jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab pada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu." Yesus berkata kepadanya, "Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu." Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, "Semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku." Maka berkatalah Yesus kepadanya, "Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti." Lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Perhatikan baik-baik. Iblis tahu firman, tetapi iblis berusaha untuk memutarbalikannya, menambahkannya, menguranginya. Lihat bagaimana iblis berusaha, si ular itu berusaha untuk menggoda Hawa ketika Adam dan Hawa ada di dalam Taman Eden. Iblis memutarbalikan dan mengganti firman Allah, bukan? Orang Kristen yang tidak mengerti firman akan mudah sekali tertipu oleh tipu muslihat iblis. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Kejadian 3 ayat 4 dan 5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat." Bayangkan, iblis berusaha untuk memutarbalikkan, kan? Lalu akhirnya Hawa mulai tergoda, lalu akhirnya dia makan buah itu dan diberikan kepada suaminya, yaitu Adam yang ada di sebelahnya. Lalu akhirnya mereka semua makan dan mereka berdosa di hadapan Tuhan. Nah, kita harus mengajarkan firman yang sejati kepada jemaat Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka kuat, supaya mereka mendapatkan firman kebenaran. Karena itu memang tidak semua gereja sama. Banyak gereja tidak ajarkan Injil yang sejati, melainkan Injil yang lain, yang seperti tertulis dalam Galatia, kitab Galatia, bahwa banyak gereja mengajarkan Injil yang lain dan mengutip ayat firman Tuhan seolah-olah benar, tetapi sesungguhnya itu salah konteksnya dan menyesatkan. Nah, kita harus sadar akan bahaya seperti itu di zaman sekarang ini. Orang yang dewasa rohani yang mengerti firman pasti bisa membedakannya. Yesus menang atas pencobaan karena Yesus mengerti firman dan memakainya dengan baik dan benar, dengan konteks yang benar.
Yesus menang atas pencobaan ketika Yesus berdoa. Ketika Yesus di Taman Getsemani, sebelum Yesus ditangkap, Yesus pun berdoa kepada Bapa. Murid-muridnya sudah tertidur lelap karena memang sudah subuh dan mereka juga udah gak kuat lagi untuk bertahan dalam doa. Lalu akhirnya mereka tertidur lelap. Matius 26 ayat yang ke-36, sebelum Yesus ditangkap, Yesus berdoa di Taman Getsemani. Matius 26 ayat yang ke-36, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Perhatikan, Yesus sebagai Allah, dia berdoa. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan yang seperti yang engkau kehendaki. Sebab setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Murid-muridnya tertidur. Lalu ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging kita lemah. Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakku. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur lagi, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi untuk berdoa dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Setelah itu ia datang kepada murid-murid dan berkata kepadanya, tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya telah tiba, bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat. Yesus berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Bapa. Meskipun dia adalah Allah, tetapi dia juga adalah manusia. Yesus berdoa di Taman Getsemani agar meminta cawan itu lalu dari Yesus. Tapi perhatikan, bukan kehendak Yesus yang terjadi, bukan kehendak yang terjadi, melainkan kehendak Bapa. Nah, ini doa yang benar. Artinya ketika kita berdoa, kita menyerahkan kepada kehendak Bapa. Bukan memaksakan keinginan kita, bukan memaksakan kehendak kita, tapi menyerahkannya kepada kehendak Bapa. Nah, Yesus harus meminum cawan itu. Apabila diperbolehkan cawan ini lalu daripadaku, melainkan bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Cawan itu berbicara bukan kematian. Bayangkan, secara manusia mungkin Yesus takut mati, tetapi konteks cawan itu bukan berarti Yesus takut mati. Cawan yang harus Yesus minum itu adalah keterpisahan Yesus dengan Bapa di sorga ketika Yesus disalib di Bukit Golgota. Nah, Matius 27 ayat yang ke-46 dikatakan bahwa Matius 27 ayat yang ke-46, kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli Eli lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? My God, why hast thou forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah cawan yang harus Yesus minum. Bukan berarti Yesus mati secara fisik, bukan. Tapi cawan itu adalah cawan keterpisahan anak dengan Bapa. Yang anak di mana anak Allah selalu bersama-sama dengan Bapa di dalam kekekalan. Tapi saat itu Yesus sebagai anak Allah harus mengalami keterpisahan sementara dengan Bapanya. Itulah cawan yang harus Yesus minum. Yesus berdoa hingga meneteskan darah. Bahkan Alkitab mencatat seperti mau mati rasanya.
Yesus merasakan bagaimana penderitaan yang hebat yang harus ia pikul. Sementara Yesus bergumul, murid-muridnya tertidur lelap karena sudah ngantuk. Makanya Yesus berkata, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh kita memang penurut, kita memang mau mengikuti kehendak Tuhan, tetapi ingat daging kita lemah. Nah, seringkali ini yang dimanfaatkan oleh iblis untuk menjatuhkan kita, karena iblis tahu bahwa daging kita lemah. Doa adalah kekuatan kita supaya kita menang atas segala pencobaan. Roh kita memang penurut, tapi daging kita lemah. Iblis berusaha serang kedagingan kita, sehingga akibatnya apa? Kita kalah dan kita hancur. Kita ingin menyenangkan hati Tuhan, tetapi kedagingan kita yang seringkali iblis tunggangin untuk menyeret kita kembali kepada dosa dan kelemahan kita. Dengan berdoa, kita bersandar kepada kekuatan Allah, bukan dengan kekuatan diri kita sendiri. Dengan berdoa, kita mengakui bahwa apa? Kita lemah dan kita perlu kasih karunia Tuhan. When I'm weak, I'm strong. Ketika aku lemah, disitulah aku kuat. Karena apa? Ketika aku lemah, aku berdoa kepada Tuhan, Tuhanlah yang menguatkan aku. That's I'm strong. Kita kuat bukan karena diri kita kuat. Kita kuat karena Tuhan yang menguatkan roh kita. Doa membuat kita terjaga dan sadar, sehingga kita tidak terlena dengan kenikmatan dunia, kedagingan kita, kesombongan diri kita. Sehebat apapun pelayanan kita, jika dasar hidup kita yaitu firman dan doa, kalau firman dan doa kita lemah, maka mudah sekali untuk iblis hancurkan kita. Kita bisa tampil hebat dan memukau dengan karunia kita di atas panggung. Dengan suara kita banyak orang mungkin bisa diberkati dengan pelayanan kita. Tapi jika kita tidak membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dalam doa dan firman, maka pelayanan kita gak akan pernah bisa bertahan lama. Kenapa? Karena kita mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Roh kita tidak terhubung dengan Tuhan. Roh kita tidak terhubung dengan kebenaran. Sehingga akhirnya itu yang membuat roh kita menjadi lemah. Apapun pelayanan kita yang kita bangun, kalau dasarnya rapuh, dasarnya kita bangun di atas pasir, maka semuanya akan hancur berantakan. 1 Tesalonika 5 ayat ke-17 mengatakan bahwa tetaplah berdoa. Pray without ceasing. Berdoalah dengan tanpa henti-hentinya. Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana seharusnya kita berdoa. Tetapi Roh Kudus sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Perhatikan baik-baik, seringkali ayat ini dipakai untuk berdoa dalam bahasa roh. Ayat ini tidak membahas tentang bahasa roh sebenarnya, tetapi berdoa di dalam roh. Artinya Roh Kudus yang membantu kita dalam berdoa. Kenapa? Karena kita tidak tahu bagaimana harus berdoa. Roh Kudus yang menolong kehidupan kita dan memberikan kita kekuatan. Meskipun kita mengalami keluhan-keluhan yang rasanya sulit untuk kita ucapkan. Ada saat mungkin di mana kita bingung berdoa. Kita tidak tahu berdoa. Mulut rasanya dengan kata-kata sendiri rasanya, ya Tuhan gimana ya? Kok saya berat dengan perkataan saya sendiri. Tapi kita harus lihat bahwa Roh Kudus membantu kita berdoa. Ada saatnya di mana mungkin kita nggak bisa ngomong dengan kata-kata, tapi hanya tetesan air mata. Kita menangis di hadapan Tuhan. Tuhan ngerti kok. Tuhan ngerti. Roh Kudus yang membantu kita dengan keluhan-keluhan yang tak terucapkan dengan perkataan kita. Efesus 6 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-18. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah untuk kita bisa menang. Untuk kita bisa memenangkan pertempuran. Kita bisa membangun dasar yang kuat. Ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan
pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Yes, kita tetap berdiri. Sesudah menyelesaikan segala sesuatunya. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbasuh zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dan dalam segala keadaan, gunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu. Perhatikan, setiap waktu, berdoalah setiap waktu dalam roh kudus. Dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Maksudnya adalah kita harus kuat di dalam Tuhan. Yes, kita membangun dasar kehidupan kita. Kita kuat di dalam kekuatan kuasanya, bukan di dalam kekuatan diri kita. Kita harus kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya, yaitu dengan firman Tuhan, dan juga kita penuh berserah kepada Tuhan dalam doa kita. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Perhatikan, dunia ini semakin hari tidak semakin lebih baik. Dunia ini semakin hari semakin hancur, semakin parah, semakin rusak. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Bagaimana kita bisa tenang? Keadaan dunia membuat kita tidak tenang kok. Di zaman sekarang, pandemi seperti ini, mana kita bisa tenang? Tapi firman Tuhan berkata, kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kuasai diri kita dengan kita dekat dengan Tuhan. Kuasai diri kita sehingga kita bisa berdoa. Kita bisa fokus kepada Tuhan. Kalau kita membangun dasar yang kuat, kesulitan apapun tidak akan pernah bisa merobohkan hidup kita. Kita bisa menang. Kita bisa kuat. Kenapa? Karena memang kita lebih daripada pemenang. Status kita bukan akan jadi menang. Tapi status kita adalah lebih daripada pemenang. Bangun hidup kita dengan firman Tuhan. Dengan doa. Biasakan bangun pagi untuk kita bisa saat teduh, untuk kita bisa berdoa, merenungkan firman Tuhan. Karena itu kekuatan kita kok. Tidak ada lagi selain firman dan doa. Mari kita bangun rohani kita dengan dasar pengenalan akan Tuhan melalui firman dan doa, sehingga kita bisa menang atas segala pencobaan. Haleluya. Bersama dengan Tuhan kita kuat, kita menang. Karena Tuhan yang menyertai kita. Roh Tuhan yang ada dalam diri kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia. Lebih besar daripada kesulitan apapun yang sedang kita hadapi. Bersama dengan Tuhan, kita akan punya pengalaman-pengalaman iman. Berjalan bersama dengan Tuhan. Kita akan bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi kita mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menyaksikan betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita. Biar ini bisa menolong kehidupan kita, mari kita bangun dasar kehidupan kita yang kuat. Melalui firman Tuhan, melalui doa kita. Oke? Iblis berusaha serang kita. Yes, we can stand firm. Kita bisa berdiri teguh di dalam Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Mari kita datang kepada Tuhan.